Ketika berbicara tentang prestasi penerbangan Tiongkok, pesawat C919 sering menjadi pusat perhatian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pesawat ARJ21-700 juga telah menarik perhatian global. Tahun ini, Tiongkok berhasil mengirimkan 3 pesawat ARJ21 ke Indonesia melalui maskapai penerbangan Transnusa, dengan transaksi yang diselesaikan menggunakan metode pembayaran RMB atau renminbi sebagai nama resmi mata uang Tiongkok, sedangkan yuan yang lebih populer itu hanya satuan dasarnya. Pesawat-pesawat ini masing-masing memiliki kapasitas 95 kursi dalam konfigurasi ekonomi penuh. Transnusa menjadi operator internasional pertama yang menggunakan ARJ21 untuk rute internasional, termasuk antara Jakarta dan Kuala Lumpur, Malaysia. Dan sekarang baru-baru ditambahkan Kupang dan Dili, Timor Leste. Pada paruh pertama tahun 2024, Tiongkok telah mengirimkan 15 pesawat ARJ21-700 ke berbagai maskapai penerbangan di seluruh dunia. Total pengiriman sepanjang tahun ini diperkirakan akan mencapai 33 pesawat. Peningkatan pesat dalam pengiriman dan perluasan pangsa pasar ini juga memberikan tekanan pada raksasa penerbangan seperti Boeing. Dalam video ini, kita akan menelusuri keunikan pesawat ARJ21 dan menganalisis mengapa semakin banyak maskapai yang memilihnya dibandingkan dengan Boeing Amerika dan Airbus Eropa. Dalam sejarah industri penerbangan, pesawat Boeing Amerika telah lama mendominasi pasar global dengan desain dan keandalannya yang luar biasa. Namun, saat Boeing Amerika terlihat tak terkalahkan, Airbus dari Eropa muncul dan mematahkan monopoli Boeing Amerika di pasar. Dalam 50 tahun berikutnya, Boeing Amerika dan Airbus Eropa bersama-sama membentuk wajah industri penerbangan. Di abad ke-21, dengan perluasan pasar penerbangan global dan peningkatan permintaan transportasi, banyak negara mulai berupaya mematahkan duopoli Boeing Amerika dan Airbus Eropa dengan mengembangkan pesawat mereka sendiri, termasuk Rusia, Jepang, India, Tiongkok, bahkan Indonesia pun pernah membuat pesawat sendiri dan tercatat Indonesia sudah melakukan 2 kali percobaan. Ada N250 Gatot Kaca yang gagal beroperasi dan berakhir kesepian di museum dan ada CN235 yang sampai sekarang masih mengudara. Di berbagai negara, di akhir video kita bahas tipis-tipis untuk kedua pesawat buatan Indonesia itu. Oke, lanjut. Pada awal tahun 1984, India meluncurkan program ambisius untuk mengembangkan pesawat penumpang C-179 dengan kapasitas 100 hingga 120 kursi. Namun, proyek ini akhirnya dibatalkan pada tahun 2010, sebaliknya, Jepang mulai terlambat di industri penerbangan. Pada tahun 2008, Mitsubishi Heavy Industries Jepang memutuskan untuk memproduksi jet regional MRJ, tetapi pada tahun 2023, proyek ini dihentikan karena berbagai kendala teknis dan manajemen perusahaan. Tiongkok, sebagai salah satu negara terpadat di dunia, juga berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada Boeing Amerika dan Airbus Eropa. Pada tahun 2002, Tiongkok mengumumkan rencana untuk mengembangkan pesawat sipilnya sendiri, dan pada tahun 2007, industri penerbangan Tiongkok mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Pesawat ARJ21, yang dikembangkan oleh Commercial Aircraft Corporation of China, COMAC, berhasil terbang untuk pertama kalinya pada tahun 2008. Pada tahun 2015, pesawat ARJ21 memperoleh sertifikat kelaikan udara, memenuhi syarat untuk operasi komersial. Pesawat ARJ21 adalah pesawat regional dengan kapasitas maksimal 95 penumpang,
yang cocok untuk penerbangan di daerah dataran tinggi dan kondisi geografis yang menantang. Berbeda dengan C919, ARJ21 memiliki jangkauan penerbangan yang lebih pendek, tetapi telah mendapatkan pengakuan dari berbagai negara. Sejak pengiriman resmi pertama pada tahun 2015, pesawat ARJ21 telah mencapai lebih dari 128 unit pengiriman, dengan total waktu terbang 360.000 jam dan volume penumpang kumulatif lebih dari 12 juta. Pada paruh pertama tahun 2024, Tiongkok menjual 15 pesawat ARJ21, termasuk 10 pesawat prototipe ARJ21 Higlan untuk Tibet Airlines dan 3 pesawat untuk Chongo Airways. Di Indonesia, TransNusa Indonesia telah membeli lagi pesawat ARJ21-700. Pada Mei 2024, pesawat ARJ21 ketiga berhasil dikirimkan ke TransNusa Indonesia setelah penerbangan lebih dari 8 jam dan jarak 4.800 km, tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Indonesia. Dengan meningkatnya pasar penerbangan Tiongkok, hal ini memberikan tekanan signifikan pada Boeing Amerika, yang penjualannya di Tiongkok hampir mengalami stagnasi akibat ketegangan geopolitik dan masalah rantai pasokan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara meragukan keselamatan pesawat Boeing setelah insiden kecelakaan yang melibatkan Boeing 737 MAX 8. Sementara itu, pesawat ARJ21 dan C919 dari Tiongkok secara bertahap memasuki pasar, bersaing dengan model seperti Boeing 737 MAX. Pesawat regional ARJ21 dirancang dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan iklim yang kompleks. Dengan kinerja keselamatan yang kuat, C919 dari Comac menawarkan keunggulan harga dan kinerja yang menarik bagi pasar negara berkembang. Selain C919, Tiongkok juga sedang mengembangkan pesawat besar C929, yang diharapkan dapat bersaing dengan Boeing 787 dan Airbus A350 di pasar pesawat penumpang berbadan lebar. Sekarang kita akan bahas dua pesawat buatan Indonesia. Pesawat Gatotkaca adalah prototipe pesawat terbang buatan Indonesia yang diberi nama N250 Gatotkaca. Pesawat ini dikembangkan oleh IPTN, sekarang PT Dirgantara Indonesia, di bawah pimpinan Baharudin Jusuf Habibie, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi serta Kepala BPPT, meskipun berhasil dalam uji terbang dan memiliki potensi pasar yang besar. Pengembangan pesawat N250 terhenti akibat krisis moneter Asia pada akhir 1990-an dan perubahan prioritas pemerintah Indonesia pada masa itu. Pesawat kedua yaitu CN235, yang dikembangkan melalui kerjasama antara industri. Pesawat terbang Nusantara, sekarang PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan CASA, Construcciones Aeronáuticas S.A., dari Spanyol. Selain Angkatan Udara Indonesia dan Spanyol yang menggunakan pesawat ini, negara lain yang menggunakan CN235 antara lain Malaysia, Kolombia, Brasil, Filipina, Thailand, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara lainnya. Meskipun tidak sebanyak yang lain, CN235 tetap menjadi pilihan yang populer di banyak angkatan udara di seluruh dunia karena keandalannya dan fleksibilitasnya dalam berbagai misi. Kalau mau lebih jelasnya sepertinya harus dibahas pada video tersendiri. Kalau banyak yang request bisalah digaskan. Terima kasih telah menonton.